teman-teman. Jadi ini alasan saya tidak lagi menggunakan bibit abal-abal, meskipun banyak orang yang bilang bibit unggul sama bibit abal-abal kalau diberi pupuk banyak itu hasilnya sama juga teman-teman. Tapi saya sendiri sudah menanam bibit abal-abal dan sudah menanam bibit unggul teman-teman. Nih, ini Sriwijaya SJ5 teman-teman. Nih, buahnya keliling. Buahnya keliling. Ini untuk teman-teman yang sering lihat video saya dulu, tahu kondisi kebun ini dulunya adalah lahan yang tidak dibakar teman-teman. Saya juga sering update. Kondisinya sekarang semak sekali. Tuh. Nah, kondisinya semak sekali. Tapi pertumbuhan bibitnya masih bagus teman-teman. Nih ya. Umur 2 tahun 2 tahun setengah ya. 2 tahun 6 bulan lah paling-paling lebihnya itu. Sudah masak. Buahnya memang kecil teman-teman, karena dari pemupukan kita itu kalau kita mau besar lagi perawatannya harus lebih bagus lagi. Itu bisa kita kasih pupuk lebih banyak lagi, terutama di pupuk KCL teman-teman. Dan juga harusnya kebunnya bersih ya, yang kalian bisa lihat lah. Tapi intinya di kondisi semak seperti ini pun pertumbuhannya masih bagus teman-teman. Salah satu yang kita sukai dari bibit unggul itu dia respon terhadap pupuk teman-teman. Kita kasih sedikit saja dia udah kelihatan ada perubahan pertumbuhannya. Kalau bibit unggul, kalau bibit abal-abal kadang-kadang udah kita kasih pupuk tapi dia gitu-gitu aja, tidak ada responnya teman-teman. Lambat pertumbuhannya, cuman ada 1-2 batang lah yang menyamai bibit unggul, tapi tidak merata ya. Tuh ini adalah kotak lebah yang biasa kita panen ya teman-teman. Itu lebahnya ada di dalam, cuman karena masih terlalu pagi dia belum begitu aktif teman-teman. Oke, kita lanjut review lagi ya. Umur 2 tahun setengah di kondisi semak seperti ini pun pertumbuhannya masih bagus teman-teman. Itu mengapa kita lebih suka bibit unggul, meskipun kata orang bibit abal-abal itu sama saja kalau pupuknya banyak. Menurut saya tidak juga teman-teman. Oke. Ini belum pernah kita panen ya yang batang ini, karena belum ada yang matang. Cuman ini karena sudah tidak kita kastrasi lagi kemarin, jadi buahnya udah banyak. Kita tinggal menunggu matang aja teman-teman. Ini untuk buahnya lumayan ya. Cara menghitung untuk kita panennya ke depannya gini teman-teman. Ini contohnya, ini kan masih kecil nih bunganya. Ini masak buah matangnya kurang lebih di 5 bulan sampai 6 bulan. Jadi otomatis kalau yang bawah ini udah masak semua, kita tinggal menunggu yang ini memasak kurang lebih di 5 bulan. Berarti 5 bulan ke depan kita masih panen. Intinya begitu teman-teman. Coba kita lanjut lagi. Nih, kondisi kebunnya semak sekali. Tapi ini didominasi oleh rumput ya teman-teman, oleh rumput-rumput lemah kayak gini. Jadi memang kurang begitu bahaya. Yang bahaya itu jenis-jenis kayu sama ilalang. Cuman akan lebih bagus lagi kalau kebunnya bersih teman-teman. Itu yang kalian bisa lihatlah, perawatannya seadanya, tapi buahnya masih lumayan teman-teman. Ini kalau bibit unggul. Padahal ini baru belajar berbuah ya teman-teman ya. Insya Allah kedepannya lagi akan kita perbaiki lagi perawatan kebunnya. Nih, buahnya keliling 2-3 tusun teman-teman. Ini bunganya masih ada. Ini kalau ukuran segini kurang lebih 4 bulan lagi dia baru matang. Jadi kalau yang di bawah udah habis, dalam 4 bulan ke depan kita masih panen teman-teman. Itu jadi otomatis kita masih aman ya. Tuh, nah itu enaknya bibit unggul teman-teman. Coba kita lihat ke sini lagi di kondisi kebun yang sangat semak seperti ini teman-teman. Pertumbuhannya masih lumayan bagus, apalagi kalau kebun punya teman-teman bersih dan pupuknya bagus teman-teman. Kalau untuk saya memang perawatannya seadanya teman-teman, tapi untuk pertumbuhannya bisa dilihat lah, buahnya keliling. Ini untuk 4-5 bulan ke depan masih aman teman-teman. Kalau buahnya mau besar lagi, itu pupuk KCL-nya harus diperbanyak. Itulah teman-teman, enaknya menanam bibit unggul. Tuh, udah matang tapi buahnya tidak begitu besar karena kekurangan pemupukan tadi ya, perawatan juga kurang. Karena kondisi kebunnya pun sangat semak seperti ini. Tapi intinya kalau bibit unggul teman-teman, ya di kondisi seperti ini pun
masih sangat bagus, pertumbuhannya masih bagus ya. Apalagi kalau kita rawat dengan baik teman-teman. Tuh bersusun semua. 1, 2, 3 susun teman-teman. Tuh. Buahnya memang tidak begitu besar karena itu tadi perawatan dan pemupukan. Ini. Kita lanjut ke sini lagi. Itu di situ-situ sama juga teman-teman ya. Sama-sama juga teman-teman. Nah, itu bertusun-tusun teman-teman. Sriwijaya SJ5. Ini baru 2 tahun lebih teman-teman. Bahkan ada sebagian yang belum masak buahnya karena baru selesai dikastrasi. Nah, seperti ini. Ini belum masak ya. Karena baru selesai kastrasi di kemarin, jadi ini masih menunggu buahnya matang teman-teman. Namun resikonya kalau sawit baru matang seperti ini, apalagi di kondisi semak seperti ini, banyak buah yang dimakan oleh tupai teman-teman, oleh tikus juga. Tuh, karena buahnya kan masaknya belum merata, masih 1-2 yang masaknya. Tuh habis oleh tupai teman-teman. Ini udah matang ya, memang tidak begitu besar teman-teman. Tapi kalau kita dipupuknya ditambah lagi itu lebih bagus teman-teman. Tapi intinya dari buahnya keliling seperti ini, kita sudah bangga sekali teman-teman. Kalau bibit unggul kayak gini, ini kalau misalnya kita mau pembesaran buah lagi, tinggal pupuk KCL-nya saja yang ditambah teman-teman. Itu salah satu mengapa bibit unggul sangat bagus ya daripada bibit abal-abal. Di lahan seperti ini pun pertumbuhannya masih bagus teman-teman, buahnya masih banyak. Kalau untuk besar kecilnya buah itu tergantung di kita tadi teman-teman. Kalau kita tambah pemupukannya, tambah KCL lagi, itu akan lebih bagus lagi teman-teman. Tambah NPK juga teman-teman. Kalau bibit abal-abal kadang kita udah pupuk, kita perbanyak tapi dia tidak respon. Tuh. Ini juga ada buahnya teman-teman. Cuman ini belum matang ya, karena itu tadi kita baru selesai kastrasi kemarin, jadi ini buahnya belum matang. Kalau bibit unggul sudah diseleksi itu sangat jos teman-teman. Jangan dibandingkan dengan bibit abal-abal, meskipun kata orang bibit abal-abal itu sama bagusnya dengan bibit unggul. Itu kalau kita sudah menjalani, saya sendiri sudah menanam kedua tersebut, dan saya tidak merekomendasikan bibit abal-abal kecuali teman-teman memang tidak punya maksudnya masih ekonominya belum stabil ya. Kalau mau nanam bibit abal-abal, saya pun lebih menyarankan bibit yang teman-teman cari sendiri, yang cabut sendiri. Otomatis kita pasti akan memilih yang batangnya berbuah banyak. Kalau kita cuma sekedar beli-beli online, itu kita tidak tahu dari mana asal usul bibitnya teman-teman. Tapi kalau punya uang lebih, sebaiknya beli bibit bersertifikat bibit unggul. Sudah tahu jenisnya, sudah tahu potensinya, tinggal di kitanya yang perawatannya. Oke, untuk berbagi kali ini cukup di sini saja dulu. Intinya di kebun semak seperti ini pun pertumbuhannya masih bagus, buahnya masih bagus, tinggal di kitanya perawatannya sama pemupukannya. Kalau sudah bagus dua-duanya, insya Allah kedepannya aman teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.